Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya Yogi Novianugraha, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Wangunharja, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi untuk memperbaiki suatu permasalahan pada murid. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik serta diharapkan nantinya mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, akhir-akhir ini Angga sering ketiduran pada saat pembelajaran berlangsung, padahal biasanya Angga selalu mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif. Assalamualaikum, Ga. Waalaikumsalam, Pak. Ga, Angga tahu tidak kenapa Angga dipanggil ke kantor? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, Bapak ingin tanya, kira-kira akhir-akhir ini Angga melakukan kesalahan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Terus waktu tadi dan kemarin Angga tidur di kelas itu merupakan sebuah kesalahan atau tidak? Kesalahan, Pak. Kesalahan. Tidak boleh. Nah, gak apa-apa, Gak. Angga sudah berbuat salah tapi gak apa-apa. Bapak tidak akan memarahi Angga. Setiap orang juga pasti pernah mengalami kesalahan, ya. Jadi gak apa-apa, hal yang wajar. Nah, yang ingin Bapak tanyakan ini, kok Angga bisa tidur di kelas? Pasti ngantuk ya? Iya, Pak. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, kenapa Angga bisa ngantuk berat di kelas seperti itu? Apa yang sudah Angga lakukan pada malam hari? Main game. Main game? Iya. Sampai jam berapa, Gak? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Tapi ada kegiatan belajar gak kalau malam, Gak? Enggak. Enggak. Enggak atau jarang, Gak? Jarang, Pak. Oh, jarang. Berarti sesekali suka belajar ya, Gak ya? Iya. Nah, berarti masalahnya itu ya, Angga sudah melakukan kesalahan pada malam hari, yaitu bermain game terlalu malam. Ya, Bapak bukannya melarang Angga untuk mencari hiburan, tapi Angga juga harus memiliki batasan-batasan waktu ya. Karena apa? Karena Angga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk belajar. Nah, kira-kira Angga ingat tidak, di kelas ada sebuah keyakinan kelas. Apa yang sudah Angga langgar? Tidur di kelas. Tidur di kelas, berarti Angga sudah melalaikan kedisiplinan. Mulai saat ini Angga mau tidak memperbaiki kesalahan Angga? Mau tidak? Mau. Bersedia? Bersedia. Dan bersedia untuk meyakini atau melaksanakan keyakinan kelas, yaitu disiplin. Bersedia? Bersedia. Siap? Siap. Siap. Ya. Bapak ucapkan terima kasih, Angga sudah mau dan berniat untuk merubah diri. Tetap semangat ya, Gak? Ya. Tos dulu, Gak. Kasus 2. Beberapa hari yang lalu, Rosi atau yang disebut dengan Oci sering terlambat datang ke sekolah. Padahal biasanya Rosi merupakan siswa yang rajin dan disiplin. Selamat pagi, Oci. Pagi, Pak. Ci,
Tahu tidak, Oci kenapa dipanggil ke kantor sama Bapak? Gak tahu Pak. Nah, Bapak perhatikan, Oci sudah beberapa hari sering terlambat ya? Iya Pak. Nah, kira-kira terlambat ke sekolah itu termasuk tindakan yang baik atau tidak, Ci? Tidak. Termasuk tindakan yang salah atau tidak? Salah Pak. Iya. Nah, gak apa-apa ya, Ci ya. Bapak juga pernah mengalami kesalahan, tapi jangan melihat kesalahannya itu apa, tapi bagaimana kita ke depannya bisa merubah. Nah, kira-kira Oci ini bisa terlambat karena apa? Bapak ingin tanya dulu. Kenapa Ci bisa terlambat ke sekolah itu kenapa? Karena Kenapa? saya menyiapkan barang dagangan Pak. Oh, jadi pagi-paginya Oci menyiapkan barang dagangan terlebih dahulu, Iya. lalu kemudian berangkat ke sekolah. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nah, lain kali Oci bisa memperbaiki itu dengan cara apa? Mempersiapkan dagangannya lebih awal. Jadi Oci ke sekolahnya itu bisa tepat waktu, tidak terlambat ya. Oci ingat tidak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal? Ingat bahwa setiap siswa harus masuk sekolah tepat waktu. Itu sebagai bentuk rasa disiplin ya. Disiplin murid taat terhadap aturan-aturan sekolah atau aturan dan keyakinan kelas. Siap mulai hari ini Oci memperbaiki diri? Siap Pak. Siap ya. Oci jangan patah semangat untuk terus berdagang. Bapak malah mengapresiasi itu menjadi hal yang positif bagi Oci dan menjadi manfaat buat Oci ya. Saya Angga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yogi. Meskipun saya telah melakukan kesalahan tapi tidak diberi hukuman. Sekarang saya menyadari kesalahan yang telah saya buat dan saya bersedia memperbaikinya dan berperilaku sesuai keyakinan kelas. Saya Oci, merasa senang meskipun saya berbuat salah tetapi tidak diberikan hukuman. Setelah ditanya Pak Yogi, saya menjadi sadar akan kesalahan saya yang tidak disiplin. Dan terima kasih Pak Yogi sudah memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.